Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Babul maf'uli fih. Ini adalah bab maf'ul fih. Maf'ul fih. Lanjut kah? Udah maf'ul fi belum? Nah, maf'ul fi. Arti maf'ul fi alladzi, yang dilakukan padanya. Sesuatu yang dilakukan orang padanya sesuatu, tempat atau waktu. Beda istilah. Ya, maf'ul fi. Kalau itu ulama Kufah, itu ulama Basrah menyebutnya darah daman, darah makan. Nih. Halaman 15. Wahwal musamma, dianya maf'ul fih itu yang dinamakan darfal zamani wa darfal makani. Dianya maf'ul fih itulah yang dinamakan akan dia akan darfal zaman, akan darah zaman dan darah makan. Nah, itulah dia. Darah zaman, darah makan disebut maf'ul fih. Sekarang beliau memulai dengan daraf zaman. Wa darfud zamani huwa ismuz zamanil mansubu. Mansubu huwa ismuz zamanil mansubu bitakdiri fi. Ya. Bermula dia daraf zaman itu huwa, dianya daraf zaman itu isim zaman. Al mansubu, yang dinasabkan akan dianya isim zaman dengan ditakdirkan fi. Daraf zaman isim zaman yang dinasabkan dengan ditakdir fi. Maknanya begini, bukan yang menasabkan isim zaman fi, bukan. Isim zaman bukan isim zaman. Daraf zaman. Daraf zaman isim zaman yang mansub. Isim zaman yang mansub. Siapa yang menasabkan dia? Yang menasabkan dia pasti ada amelnya. Sesuatu yang terjadi pada dia, itulah yang menasabkan dia. Yang terjadi pada dia, itulah yang menasabkan dia. Sumtu yaumal khamis. Aku puasa pada hari Kamis. Apa yang terjadi pada hari Kamis? Puasa. Berarti yang menasabkan yaumah sumtu. Selalu begitu. Pasti ada amelnya dia. Cuma ada makna fi. Bukan berarti yang menasabkan dia fi, bukan. Ya taqaftu amamaka. Ya, atau kumtu amamak. Aku berdiri di depanmu. Berdiri aku di depanmu. Ya. Jadi yang menasabkan amamak kumtu. Maknanya amel dia kumtu, ada fi'ilnya. Enggak harus fi'il, bisa isim fa'il nanti, bisa isim maf'ul. Nah, yang penting ada amelnya ya. Nah, itu maknanya. Itu penting itu. Jangan sampai nanti darah ada darah yang enggak ada amelnya. Kalau enggak ada amel berarti kita takdir nanti. Darful zaman, daraf zaman yaitu ismuz zaman, isim zaman yang dinasabkan dengan ditakdir fi. Gitu juga boleh. Berarti tidak semua isim zaman itu disebut daraf zaman. Hanya isim zaman yang mansub saja yang disebut daraf zaman. Kalau ada isim zaman enggak mansub, bukan daraf zaman, isim zaman. Al-yaumu yaumul ahad. Hari ini adalah hari Ahad ya. Yaumu mubtada, bukan daraf zaman, isim zaman. Nah, yang mansub baru daraf zaman. Mana contohnya? Nahu al-yauma, kita baca baru daraf. Al-yauma. Pada hari ini. Ya. Nahul yauma, pada hari ini. Jadi kalau kita baca al-yauma dan dia bukan maf'ul, bukan jadi maf'ul bih. Ada juga yang kita baca yauman maf'ul bih, bukan daraf. Karena kalau yauman jadi maf'ul bih enggak ada makna fi-nya. Al-yauma, pada hari ini, di dalam hari ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, itu daraf. Apa yang disebut hari? Dalam kita apa yang hari itu dari kapan ke kapan? Hari. Dari jam berapa ke jam berapa disebut hari? Disebut al-yauma.
dalam bahasa Arab. Kan penting biar tahu artinya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari terbit fajar Sampai terbenam matahari. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya memang begitu, tapi ya cocoknya yang disebut hari ya. Tadi dari keluar matahari mestinya ya. Dari keluar matahari mestinya kan. Tapi kan nggak boleh ngikutin kata kita kan. Kata orang dulu nih. Kita puasa di siang hari. Orang Islam wajib berpuasa di siang hari, berbuka di malam hari. Berarti puasa mulai fajar kan? Berarti gak cocok. Nahar itu mulai fajar sampai terbenam matahari. Itu disebut al-yauma. Nah itu. Kalau kita menyatakan sumtul yauma, aku puasa pada hari ini, berarti dari terbit fajar hingga terbenam. Yang kedua, wal lailata, ya, pada malam ini. Al lailata pada malam ini ya. Berarti malam sebaliknya, dari terbit matahari hingga terbit fajar. Nah, itu malam al lailah. Ya takaftul lailata, aku beriktikaf pada malam ini. Ya takaftul lailata, aku beriktikaf pada malam ini. Itu i'rabnya berarti i'takaftu fi'il fa'il, lailata dharah mansub dengan nasab fathah. Ya. Nah itu. Kemudian ghudwatan wa bukratan. Ghudwatan wa bukratan ini satu maknanya. Ghudwatan dan bukratan itu dari sholat subuh hingga terbit matahari. Berarti apa kita artikan? Dari sholat subuh hingga terbit matahari, pagi. Ghudwatan, pagi buta. Pagi-pagi, pagi-pagi. Ghudwatan, bukratan, pagi banget. Jadi artinya dari sholat subuh dari sholat subuh hingga terbit matahari. Nah itu. Zurtuka ghudwatan, aku menjengukmu pada suatu pagi. Pada pagi hari. Zurtuka, aku menziarahimu, zurtuka ghudwatan, pada pagi hari ya. Ghudwatan darah masuk dan nasab fathah. Ya. Ada contoh di dalam banyak, halaman 16. Azuruka ghudwatan, aku menziarahi akan kamu pada pagi hari. Darah. Atau ghudwata yaumil isnain, aku menjengukmu pada pagi hari Senin. Darah. Kemudian saharan. Saharan darah juga. Sahar itu sahur, akhirul laili, qubailil fajar. Saharan, akhir malam sebelum fajar. Jadi sahur, sama kayak kita, saharan waktu sahur. Ghadan, ya, wa ghadan. Dan ghadan artinya besok. Ismul yaumil ladzi ba'da yaumikal ladzi anta fih. Hari sesudah harimu. Harimu hari ini, besok berarti. Jadi ghadan besok. Ismul yaumil ladzi ba'da yaumikal ladzi anta fih. Hari sesudah harimu yang engkau di dalamnya. Ukrimuka gadan, aku akan memuliakan kamu besok. Nah, gadan mansub dan nasab fathah. Dorof. Gak dikasih contoh di luar ya. Dianggap mudah. Mungkin di depan contohnya. Nah, kita lanjut dulu. Wa atamatan, ya, atamatan. Sepertiga malam yang pertama. Berarti dari maghrib sampai jam 10-an lah. Atamatan. Nah, sulusul lailil awal. Atamatan itu sudah isya. Dari maghrib sampai isya, sampai lewat isya dikit. Apa bahasa di sini apa? Petang, kan? Kalau petang jam berapa? Selamat petang. Petang sama sore ya. Selamat sore. Kalau sore sebelum maghrib. Petang hari. Atamatan. Terserah. Pokoknya atamatan malam lah, awal malam. Nah itu. Apa namanya di sini kalau habis maghrib? Petang. Petang.
Malam. Sampai itu sore. Ya. 6 baru petang. Petang. Berarti kalau habis maghrib malam. 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 Mata-matan malam berarti. Mata-matan malam. Cuma malamnya awal malam. Udah. Sobahan. Sobahan. Sobahan kalau bahasa kita pagi. Kan? Subuh kan? Tapi kalau menurut ulama fikih bukan. Dari setengah malam hingga tergelincir matahari. Jam 12 ke atas sampai menjelang duhur. Itu subuh. Sobahan. Kan sunnah berangkat ke masjid pagi-pagi kan? Bersubuh-subuh mandi hari Jumat. Lewat jam 12 malam udah boleh mandi Jumat kan? Walaupun Jumatnya masih lama kan? Jadi sobahan kalau menurut bahasa kita subuh. Tapi kalau menurut fuqaha di sini katanya dari setengah malam hingga tergelincir matahari. Atau awal siang juga boleh. Sobahan pagi-pagi, subuh. Udah gitu aja, jangan diperberat ya. Sobahan. Masaan. Ya. Masaan itu ini baru petang atau sore. Masaan itu sesudah duhur. Sesudah duhur hingga jam 12 malam. Itu namanya masaan dalam bahasa Arab. Kita ketemu teman habis duhur masa al khair. Maka begitu, malam ketemu malam juga boleh masa al khair. Masaan dari duhur hingga setengah malam. Abadan. Nah, itu abadan selama-lama berarti. Zaman masa depan yang enggak ada batasnya. Abadan selama-lama. Amadan. Ya. Amadan juga sama. Amadan sama abadan selama-lama. Selama masa. Ya. Kemudian hainan. Hainan itu sebentar. Qara'tu hainan, aku baca sebentar. Hainan sekejap masih. Hainan, darah mansub dan nasab fathah. Kemudian aman setahun. Aman itu muradih bagi sana. Sirtu aman, aku berjalan setahun. Apa lagi? Syahran sebulan. Ya. La ukallimuka syahran. Udah ada contoh di dalam. Aku tidak akan berbicara kepadamu sebulan. Syahran mansub maf'ul fi daraf daman. Usbu'an seminggu. Ya takaftu usbu'an. Aku beriktikaf seminggu. Sa'atan sejam. Jadi sa'atan dalam bahasa Arab bisa artinya sejam, bisa artinya sebentar. Orang zaman dulu soalnya gini, mengukur ukuran memerah susu kambing. Nah, berapa sesaat, berapa lama saat seukuran selesai memerah susu kambing. Ambil kambing diikat, diperah susunya udah. Nah, itu sesaat. Itu bahasa kita sejam juga boleh. Dah. Baru kita lanjut. Udah, itu doang ya. Itu doang berarti. Sama sama jurumiyah berarti ya. Sama sama jurumiyah. Enggak ada tambahan. Kita baca dulu. Kali ada tambahan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa darful makani huwa ismul makanil mansubu bitakdiri fi. Bermula darah makan itu isim makan, nama tempat. Isim makan itu nama tempat. Al mansubu yang dinasabkan, bitakdir fi dengan ditakdir ma'nafi sama. Darah makan yaitu isim makan yang mansub dengan ditakdirkan fi. Mana ditakdir fi, ditakdir ma'nafi. Ada ma'nafi dan dia harus ada amelnya di belakangnya. Amel darah makan yaitu sesuatu yang terjadi di tempat itu. Itulah amelnya. Nahu. Contohnya amama. Amama di depan. Amamal masjid, di depan masjid. Dengan fathah hamzah amama. Contoh di dalam, jalastu amama syekhi. Ane duduk di depan syekh. Jalastu amama syekh.
Ane duduk di depan syekh. Amama darah mansub dan nasab fathah. Ya. Jadi amama dan kuddama maknanya sama. Kemudian khalfa. Khalfa itu lawan amama. Kalau amama di depan, khalfa belakang. Shallaitu khalfal maqami. Shallaitu khalfal maqam. Ane salat di belakang makam. Bukan kuburan, makam Ibrahim maksudnya. Makam Ibrahim di Mekah. Atau shallaitu khalfal mimbar. Saya salat di belakang mimbar masjid misalnya. Atau shallaitu khalfal imam. Saya salat di belakang imam. Khalfa darah. Nah. Kuddama. Kuddama sama amama. Kuddama di depan juga. Kuddama. Ya, jadi kuddama wahwa muradifun li amama. Muradif maknanya sama. Kuddama itu sinonim. Muradif itu lafadz sama, lafadz beda maknanya sama. Kuddama itu sama bagi amama. Taqulu masyaitu quddamal amir. Masyaitu quddamal amir. Aku berjalan di depan pemimpin. Amir, panglima. Masyaitu quddamal amir. Aku berjalan di depan panglima. Nah itu. Waro'a. Waro'a sama maknanya khalfa, di belakang. Qa'adatu wara'al hajar. Aku duduk di belakang batu itu. Ya. Waro'a khalfa. Qa'adatu wara'al hajar. Saya duduk di belakang batu. Fauqa. Nah, fauqa maknanya di atas. Fauqa itu di atas, tempat yang tinggi, fauqa. Jalastu fauqal mimbar. Aku duduk di atas mimbar. Fauqa di atas. Tahta lawan fauqa di bawah. Jalastu tahtal mizab. Aku duduk di bawah mizab. Ini contohnya banyak di Ka'bah. Jalastu tahta saqafi. Tahta saqfi juga boleh. Aku duduk di bawah atap. Tahta. Wa inda. Apa arti indah? Di sisi ya. Di sisi itu tempat maksudnya. Tempat yang ada di dekat kita. Itu namanya indah. Indaka mana tempat yang dekat dengan dirimu. Ya. Indi tempat yang dekat dengan saya. Indah adalah makan. Nah itu indah. Tempat yang dekat. Aku lu jalastu inda Zaidin. Aku duduk di sisi si Zaid. Makna di sisi Zaid, di tempat, di dekat si Zaid kan? Ada makna tempatnya. Jalastu inda Zaidin. Aku duduk di dekat si Zaid. Di sisi si Zaid. Di tempat yang dekat tempat si Zaid. Qariban minhu, dekat dari si Zaid. Nah itu. Ya, wa ma'a. Ternyata ma'a daraf juga. Daraf makan ya. Ma'a kita baca. Ma'a. Tempat bertemu. Tempat bersama. Contoh penggunaannya. Jalastu ma'a Zaidin. Aku duduk bersama si Zaid. Artinya tempat dudukku sama dengan tempat duduk si Zaid. Dekat tempat. Jalastu ma'a talamizi. Saya duduk bersama santri-santri. Ini tempat duduk dan saya dan tempat duduk santri satu. Ma'a darah makan. Mansub dan nasab fathah. Bisa juga lewat sini. Banyak jalan ya. Menuju kota. Iza'ah. Iza'ah. Bikasril hamzah. Iza'ah kita baca. Iza'ah berhadapan maknanya. Iza'ah di hadapan. Beda di depan sama di hadapan kan? Beda nggak? Di depan sama di hadapan. Di depan sama di ada bedanya nggak? Coba bedain. Apa beda di depan di hadapan?
Apa beda di depan sama di hadapan? Apa kira-kira? Kalau di depan bisa jauh, tapi di depan kan? Tapi kalau di hadapan, di depan dan dekat. Nah itu. Amamal masjid, masjid di sono kita amamal masjid, amama juga kan? Nah, tapi kalau izaa itu di depan tapi dekat. Nah itu, musahiban, muqabilan. Izaa dengan kasrah hamdah, dengan makna muqabil berhadapan. Jalas tu iza al hajaril aswad. Aku duduk izaa pas di depan atau menghadap hajar aswad. Ya. Izaa di hadapan. Tilqa'a. Nah, tilqa'a sama. Tilqa'a sama maknanya. Oh, kelewat. Hiza'a dulu. Hiza'a maknanya dekat. Muqabil sama juga. Iza'a, hiza'a sama maknanya. Iza'a di hadapan, hiza'a di hadapan. Jalas tu hiza'a Zaidin. Aku duduk di hadapan si Zaid, persis. Kita sering kita pakai amama doang ya. Amama padahal banyak banget yang di depan. Tilqa'a. Nah, tilqa'a juga maknanya sama muqabil, di hadapan juga. Tilqa'a, ke hadapan. Ini ke hadapan. Nabi walamma tawajjaha tilqa'a Madian, manakala menghadap ianya Nabi Musa. Tilqa'a Madian, ke depan Madian, ke arah Madian. Nah, itu. Oh, ini ada. Wahadhi salah satu makna wahidun. Bermula ini 3. Iza'a hiza'a tilqa'a. Bermula ini 3 itu. Maknaha bermula maknanya ini 3, wahidun 1. Sama mas. Di hadapan. Wasamma, nah, di sana. Sama berarti dharah makan, sama. Isim isyarah untuk tempat jauh. Sama di tempat itu. Walaupun kita artikan sana di sana, maknanya di tempat sana, ada tempatnya. Aina taskunu, di mana Anda tinggal? Sama di sana, di tempat itu. Wahuna, ya huna di sini. Sama di sana, huna di sini, tempat dekat. Huna boleh. Oh, huna. Huna tempat dekat. Kalau hana dan hina, hanna, hinna kita baca malah jauh maknanya. Kalau huna di sini, kalau hanna, hinna di sana. Ini baru mulai. Kita lanjutkan. Wa jami'u asma zaman, wa jami'u asma'iz zamani, dan bermula semua isim zaman. Jami'u asma'iz zamani, bermula semua isim zaman. Semua isim zaman, baik yang ma'rifah atau nakirah. Isim zaman ada yang ma'rifah, ada yang nakirah. Baik yang terbatas atau tanpa batas. Terbatas sehari, terbatas. Seminggu kan terbatas. Yang enggak terbatas sebentar. Enggak ada tempatnya. Sebentar itu di mana tempatnya enggak jelas. Tapi kalau seminggu jelas, sebulan jelas 30 hari kan. Wa jami'u asma'iz zaman, dan bermula semua isim zaman. Taqbalun nasba 'ala dzarfiyati. Itu menerima ia akan nasab di atas dzarfiyah. Bermula semua isim zaman itu taqbalu menerima ia an nasba akan nasab di atas dzarfiyah. Semua isim zaman boleh kita jadikan dzaraf, itu maknanya. Semua isim zaman boleh kita nasab atas dzarfiyah, maknanya semua isim zaman boleh jadi dzaraf zaman. Boleh. La farqa fi dzalika bainal muhtasi minha, tidak ada perbedaan pada demikian. La farqa, tidak ada perbedaan pada demikian, demikian boleh kita nasab
La farqa fi dzalik, tidak ada perbedaan pada demikian boleh kita jadikan daraf. Bainal muhtasi, di antara yang khusus, minha darinya isim zaman, wal ma'dudi dan yang berbilang-bilang, wal mubhami dan yang mubham. Semua isim zaman boleh kita jadikan daraf. Enggak ada beda di antara yang terkhusus darinya isim zaman, di antara yang ma'dud yang mengandung bilangan, dan di antara yang mubham. Wa na'ni bil muhtasi, dan kami maksud dengan yang khusus, ma yaka'u jawaban limata. Itu ma yang jadi ia, yang jatuh ia akan sebagai jawaban bagi mata. Wa na'ni, dan saya maksud dengan muhtas, dengan isim zaman yang muhtas yang khusus, itu ma isim zaman yaka'u yang jadi ia akan sebagai jawaban bagi mata. Jadi isim zaman ada 3. Ada isim zaman muhtas, ada isim zaman mubham, ada isim zaman ma'dud berbilang. Beliau menjelaskan di sini. Isim zaman yang muhtas apa sih? Setiap isim zaman yang layak jadi jawaban dari pertanyaan mata. Orang bertanya, mata tasiru ila Jakarta, kapan Anda akan berangkat ke Jakarta? Kita menjawab, yaumal khamis. Dan boleh pada hari Kamis, berarti yaumal khamis termasuk isim zaman yang khusus. Bukan nggak mungkin kita jawab syahran, nggak nyambung. Kapan engkau akan berangkat ke Jakarta? Sebulan. Ya? Nyambung nggak? Enggak. Syahran berarti bukan muhtas. Paham? Ya. Kapan Anda berangkat ke pasar? Besok. Kan masuk gadan. Berarti gadan muhtas. Ya. Atau lusa. Nah. Lanjut aja dulu, paham tak? Tenang aja. Ya. Wana ini kami maksud dengan muhtas, dengan isim zaman yang khusus, yaitu ma yaka'u, isim zaman yaka'u yang jadi iya. Jawaban akan sebagai jawaban bagi mata. Setiap isim zaman, kalau ada pertanyaan pakai kapan, layak kita jadikan jawaban, itu namanya isim zaman khusus. Kapan kau puasa? Esok. Nah, berarti esok isim zaman muhtas. Kapan kau pulang kampung? Boleh juga syahran, sebulan lagi. Nah, boleh. Berarti syahran muhtas. Wa na'ni bil ma'dudi, dan kami maksud dengan ma'dud. Kami maksud dengan yang berbilang darinya isim zaman. Wa na'ni, kami maksud dengan yang berbilang darinya daraf zaman. Ma yaka'u yang jadi ianya ma jawaban li kam. Jawab bagi kam, bagi pertanyaan dengan kam berapa. Kalau pertanyaan kam, berapa lama kamu puasa? Jawaban yang cocok kita jawab dengan jawaban dari kam. Nah, itu namanya isim zaman ma'dud. Kalau usbu'i seperti seminggu, wa syahri dan sebulan. Kam i'takafta, berapa lama engkau i'tikaf? Kita sah kita jawab, oh syahran sebulan, seminggu. Oh, berarti usbu'an wa syahran namanya daraf zaman yang ma'dud. Nah. Takulu, engkau berkata, i'takaftu usbu'an, aku beriktikaf akan seminggu. Boleh kan? Atau i'takaftu syahran, aku i'tikaf sebulan. I'takaftu aman, aku i'tikaf setahun. Nah, suka-suka kita. Berarti seminggu, sebulan, setahun namanya daraf zaman yang ma'dud, berbilang. Itu. Wa na'ni bil mubhami, kami maksud dengan yang mubham. Dan kami maksud dengan isim daraf zaman yang mubham, ma la yaka'u. Kami maksud dengan yang mubham darinya isim zaman, ma la yaka'u, sesuatu yang tidak jadi ia akan sebagai jawaban li syai'in minhuma, bagi sesuatu dari keduanya. Isim zaman yang tidak pantas dari jawaban kam, jawaban mata, itu namanya isim zaman yang mubham.
Contohnya kalhin seperti sebentar, wal wakti seperti waktu. Nah. Kapan engkau puasa? Waktu, kan nggak mungkin. Nah. Berapa lama engkau puasa? Satu waktu. Nah, nggak nyambung kan? Berarti waktu itu memang bukan muhtas, bukan ma'dud, tapi dia mubham. Langsung contohnya, jalas tu hinan, aku duduk sebentar. Jalas tu hinan, aku duduk dalam waktu yang sebentar. Nah, ya hinan, darah daman. Nah, itu. Coba kira-kira apa kira-kira masalahnya? Ada masalah? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya begini. Semua isim zaman boleh jadi dharaf. Kalau isim makan beda. Enggak semua isim makan boleh jadi dharaf. Semua isim zaman boleh jadi dharaf zaman. Tapi kalau isim makan, enggak semua isim makan boleh jadi dharaf makan. Enggak semua isim makan boleh kita nasab. Misalkan dakhaltul masjidah, enggak boleh. Aku masuk ke masjid, tapi dakhaltul masjidah enggak boleh, harus pakai fi. Dakhaltu fil masjid gitu. Ada darah-darah isim makan yang boleh dinasab, ya amama, khalfa tadi kan. Nah, tapi kalau rumah misalkan, boleh enggak dakhaltul i'takaftul masjidah? Nah, jangan. Kalau dakhaltu boleh. Dakhaltu dia mutaaddi. I'takaftul masjidah. Aku i'tikaf dalam masjid. Tapi kita tulis i'takaftul masjidah. Enggak pakai fi kah? Enggak boleh. Nanti ada di depan. Nah, itu yang jadi masalahnya. Tapi kalau isim zaman, semua isim zaman boleh jadi darah zaman. Tidak semua isim makan boleh jadi darah makan. Nah. Kita lanjutkan dulu. Nah, lanjut lagi, Mas. Kalau enggak, ya selesai. Kali ngaji satu bab. Wa amma asmaul makani, adapun bermula isim makan, fala yantasibu minha. Adapun bermula isim makan, fala yantasibu minha, maka tidak menerima nasab. Ini menerima kita artikan. Maka tidak menerima nasab ianya isim makan. Bukan. Fala yantasibu. Fala yantasibu. Maka tidak ternasab darinya isim makan alat darfiyah di atas darfiyah illa kecuali salah satu anwa'in 3 macam. Salah satu fa'il yantasibu. Amma asba'ul makan, adapun isim makan, fala yantasibu, maka tidak menerima nasab darinya isim makan alat darfiyah di atas darfiyah illa salah satu anwa'in kecuali 3 macam. 3 macam isim makan yang boleh kita nasab. 3 macam isim makan yang boleh jadi dharaf makan. Al awalu al mubhamu. Yang pertama al mubham, isim makan yang mubham. Apa nama mubham? Mubham enggak jelas. Apa arti enggak jelas? Enggak khusus. Enggak khusus untuk satu tempat. Nah. Jadi kecuali 3 macam. Al awalu al mubham. Yang pertama al mubham. Ada tempat yang mubham. Tempat yang mubham maksudnya tempat yang tidak jelas. Baru jelas harus ada mudhaf ilaihnya. Kanan. Yang kanan. Kanan kan enggak jelas. Banyak banget kanan. Kanan apa? Harus ada kanan siapa gitu kan? Kanan kamu, kanan dia, baru jelas. Di depan itu mubham. Kita harus nanya depan apa sih? Dari tadi depan kan harus jelas. Depan papan tulis. Nah, itu baru jelas. Jadi amama namanya mubham. Paham? Nah, jadi itu namanya isim makan yang mubham. Mana contohnya? Ka asma'il jihati sitti. Seperti nama-nama arah yang 6. Arah yang 6 itu mubham. Karena dia baru jelas harus ada mudhaf ilaih. Harus ada kalimat tambahan. Wahya misalkan. Dianya nama arah yang 6 itu
Fauka. Nah, di atas. Kan nggak jelas di atas. Harus ada atas langit, atas bumi. Wa tahta. Ya, tahta. Yamina, kanan. Shimala, kiri. Amama, depan. Khalfa, belakang. Ini kita baca fauku juga boleh. Karena fauka perlu kepada mudhaf ilaih. Kalau nggak ada mudhaf ilaih kita bina ada atas dhamma. Jadi wahya fauku tahtu yaminu shimalu amamu khalfu. Nah, itu bacanya. Dan dianya isim jihad yang 6 itu fauku tahtu yaminu shimalu amamu khalfu. Wama ashbahaha, dan mama yang menyerupai akan 6 itu. Nah, itu semua boleh kita jadikan darah makan. Isim jihad yang 6 boleh kita jadikan darah makan. Yang menyerupai dia apa saja? Ini di dalam ada ka'ardin, seperti bumi. Harus dijelaskan bumi mana. Makan, tempat. Indah, darah kan, ladai, pada sisi. Duna, selain. Siwa, selain. Wasata, pertengahan. Nahiyata, pelosok. Jihata, sisi. Janiba, pinggir. Nah, banyak di dalam. Kalau mau dihafal. Afgan. Isim makan, tidak semua isim makan boleh kita jadikan darah makan. Cuma 3 isim makan yang boleh kita jadikan darah makan. Yang pertama isim mubham, seperti 6 arah. 6 arah. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Yang kedua asmaul maqadir, nama-nama ukuran. Maqadir ukuran. Asmaul maqadir, nama-nama ukuran. Ini ukuran jarak di sini. Bukan ukuran berat, ukuran jarak. Nama-nama ukuran, ukuran jarak. Kalmaili, seperti 1 mil. 1 mil itu orang zaman dulu ngitungnya 4.000 langkah. Ya, sekitar 1, sekian kilometer. Kalau nggak salah 1,6 kilometer lah 1 mil. Kalmaili seperti 1 mil. Wal farsakhi 1 parsah. 1 parsah 3 mil. Wal barid 1 barid. Nah, 1 barid orang Arab bilang. 1 barid itu 4 parsah. Sirtu mailan, aku berjalan semil. Nah itu. Mailan ini maf'ul, darah makan. Sirtu mailan, aku berjalan dalam jarak semil. Sirtu fi'il dan fa'il, mailan darah makan. Masuk nah patah. Nah itu. Nah. Kapan pada pulih bilik kira-kira? Semuanya. Biar enak lagi ngaji. Enggak berat kepala. Kepala saya juga berat. Berat. Satu lagi. Wasalisu makana mustakan min masdari amilihi. Bermula yang ketiga itu ma. Ma di sini isim makan. Bermula yang ketiga itu ma, isim makan karena yang ada yaitu mustakan, dimustak. Diambil min masdari amilihi, dari masdar amilnya isim makan. Bermula yang ketiga itu ma, yang ada yanya ma itu diambil, dimustak. Min masdari amilihi, dari masdar amilnya isim makan. Isim makan dalam tasrif mana? Isim makan dalam tasrif. Jalasa majelis. Kada makan kah? Itu namanya isim makan yang dimustak. Ada fiilnya. Sajadah masjid. Kalau baitun kan nggak ada fiilnya kah? Baitun rumah, nggak ada fiilnya. Kalau masjid tempat sujud ada fiilnya sajadah, gitu. Nah, itu isim makan yang model itu semuanya boleh kita jadikan darah makan. Contoh di sini, jalastu majlisa Zaidin. Aku duduk pada tempat duduk si Zaid. Jalastu majlisa. Aku duduk pada tempat duduk si Zaid. Jalastu fi'il dan fa'il. Majlisa darah makan. Masuk dan apa? Majlisa diambil dari jalasa, tasrif jalasa. Isim makannya. Jalastu majlisa Zaidin. Aku duduk pada tempat duduk si Zaid. Contoh dalam Quran, wa qala Allahu ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna kunna naq'adu minha maq'ida lis-sam'i. Sesungguhnya kami itu, kunna, adalah kami itu, naq'udu, kami duduk, minha, darinya.
Nggak penting darinya ini ayat Quran kemana dhamirnya. Wa inna sungguhnya kami itu, kunna adalah kami itu, naqudu kami duduk, minha darinya, maqa'ida lisami. Pada tempat duduk, lisami untuk mendengar. Nah, itu. Yang penting maqa'ida mustaq dari naqudu. Nah itu. Kalau nggak paham nggak apa-apa, ntar ngomong dah, ulang lagi. Ini kan sepintas dulu kan. Ini kan ngaji pertama kan. Ya. Ngaji harus beberapa kali. Jadi 3 macam. Isim makan yang boleh jadi dharaf makan. Arah, kemudian ukuran jarak, kemudian isim makan yang dimustaq. Isim makan yang dimustaq. Wama ada hadhihi salasata, dan berulama yang selain ini 3. Wama hadhihi salasata, dan berulama yang selain ini 3 macam. Hadhil anwa, hadhihi salasatal anwa'a. Berulama yang selain ini 3 kelompok. Min asma'il makani, dari isim makan. La yajudun tisabuhu, itu tidak bolehlah oleh menasabkannya ma alat dzarfiyah, di atas dzarfiyah. Wa ma ada hadhihi salasatal anwa', dan berulama yang selain ini 3 macam. Min asma'il makani, dari isim-isim makan itu. La yajuzu intisabuhu, tidak bolehlah menasabnya ma alat dzarfiyah, di atas dzarfiyah. Selain 3 macam isim makan tadi, nggak boleh yang ada jadi dzaraf. Mana contoh nggak boleh? Fala taqulu, maka tidak Anda katakan. Fala taqulu, maka tidak engkau katakan. Jalastul baita, nggak boleh. Jalastul baita, aku duduk di dalam rumah. Kita mau bilang saya duduk di dalam rumah, tapi pakai bahasanya jalastul baita, salah. Nggak boleh. Karena al baita bukan isim arah, bukan ukuran jarak, bukan mustaq. Baru boleh kita tambah fi, jalastu fil baiti, boleh. Aku duduk di dalam rumah, boleh. Jadi fi-nya nggak boleh ditakdirkan. Contoh lagi, shallaitul masjidah. Aku salat di dalam masjid. Maksud kita mau bilang saya salat di dalam masjid. Kita baca shallaitul masjidah. Kan mestinya bisa kan? Aku salat di dalam masjid. Masjidah kita nasab, kita takdir fi, nggak boleh. Kenapa? Karena masjid isim makan, bukan arah tadi, bukan ukuran jarak, bukan mustaq. Memang di sini mustaq asalnya, tapi sekarang sudah jadi nama bangunan, kayak rumah, nah, bukan maksudnya tempat sujud, karena maksudnya rumah, masjid, bangunan khusus. Nah, jadi nggak boleh shallaitul masjidah. Shallaitu fil masjidi boleh, tambah fi-nya. Nah. Ya. Maka tidak engkau katakan jalastul baita, contoh nggak boleh. Shallaitul masjidah, contoh nggak boleh. Kumtu tarika, aku berdiri pada jalan, nggak boleh kumtu tarika. Kumtu fil tariki. Ya. Walakin hukmuhu antajurrahu bifi. Ya. Walakin tetapi hukmuhu, bermula hukumnya tiap-tiap itu antajurrahu, engkau jarkan akannya tiap-tiap bifi, pakai fi urujar, baru boleh. Shallaitu fil baiti, jalastu fil baiti, shallaitu fil masjidi, kumtu fil tariki, udah benar lagi, pakai fi. Nah. Walakin hukmuhu, tetapi bermula hukumnya tiap-tiap itu antajurahu, bahwa engkau jarkan akannya tiap-tiap bifi, pakai fi kah? Fi-nya kita tulis, jangan ditakdir. Kalau di belakang boleh ditakdir. Ya. Kalau nggak boleh, kenapa juga orang Arab suka bilang dakhaltul masjidah misalkan? Contoh nggak boleh berarti. Wa qauluhum dakhaltul masjidah wa sakantul baita mansubun ala tawassu'i bi iskatil khafidhi. Dan bermula ucapan mereka orang Arab, dakhaltul masjidah. Aku masuk dalam masjid, nggak boleh sebenarnya. Tadi di awal saya bilang boleh, nggak boleh. Dakhaltul masjidah. Ada orang Arab bilang seperti itu.
Apakah masjidah daraf? Bukan. Masjidah bukan daraf. Wa qauluhum, dan bermula ucapan mereka orang Arab, dakhaltul masjidah. Aku masuk ke dalam masjid, mestinya harus ada finya. Sakantul baita, aku tinggal di dalam rumah, mestinya ada finya kan? Tapi orang Arab bacanya nggak pakai fi. Itu gimana? Mansubun. Itu semua mansub. Ada apa, saudara? Ada yang bisa dibantu? Memanggil siapa? Mengejar. Gak apa-apa, manggil siapa? Gak ada. Mau ikut ngaji juga boleh. Sini. Mansubun alat tawasu'i, itu dinasabkan alat tawasu'i di atas berluas-luas, berlapang-lapang, bermudah-mudah. Biisqatil khafidi, dengan menggugurkan huruf khafat. Nah. Jadi orang Arab gini bilang, dakhaltul masjidah, mestinya nggak boleh. Dasarnya dakhaltu fil masjidi, ada fi. Sakantul baita, aku tinggal di dalam rumah, mestinya sakantu fil baiti, ada fi-nya. Tapi orang Arab fi-nya dibuang. Oh, nggak apa-apa. Ini bukan bab dia sebagai dharaf, bukan. Tapi mansub dengan dihilangkan huruf khafat. Kan ada nazi' khafat kan? Mansub dengan dicabut huruf khafat. Pernah dengar nggak? Nah itu. Boleh sekali-sekali. Jangan sering-sering lagi. Enggak? Nah, jarang-jarang. Ini. Jadi i'rabnya maksudnya begini. Sakantul baita, sakantu fi'il dan fa'il, al baita majrur dengan, mana cara i'rabnya? Sakantu mansub dengan sebab dihilangkan huruf khafat. Dan nasab fathah, itu aja. Bukan sebagai dharaf. Karena kalau dharaf nggak boleh. Nggak boleh isim makan yang bukan 3 kelompok tadi kita nasabkan. Jadi fi-nya harus disebutkan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Nah, coba dilihat-lihat. 17 lebih 9.